Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisyadi Ramadhani dari kelas 10-4. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terbentuknya keseimbangan pasar pada subbab permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang permintaannya terlebih dahulu. Dalam konsep ilmu ekonomi, permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan berdasarkan daya beli dan jumlah permintaannya. Yang pertama, ada permintaan berdasarkan daya beli. Yang itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang A, permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan dari konsumen akan barang tertentu dengan dibarengi kemampuan untuk membeli. Konsumen yang memiliki daya beli dengan segera akan membeli barang yang ia inginkan. Lalu yang B, permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan keinginan dari konsumen akan barang tertentu dibarengi dengan kemampuan untuk membeli, tetapi belum membeli barang tersebut karena alasan tertentu. Yang C, permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Konsumen tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Lalu yang kedua, ada permintaan berdasarkan jumlah permintaannya. Berdasarkan jumlahnya, permintaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan individu. Permintaan individu merupakan permintaan dari seseorang atau individu. Setiap individu memiliki daya beli yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan finansialnya. Permintaan individu biasanya tidak terlalu berdampak terhadap harga barang yang bersangkutan. Terus yang B, permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan akumulasi dari permintaan sejumlah konsumen individu dalam suatu pasar. Permintaan pasar biasanya akan mempengaruhi harga barang terkait. Tingginya permintaan pasar pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kenaikan harga. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Semakin murah harga suatu barang, maka jumlah permintaan barang tersebut semakin bertambah. Sebaliknya, semakin mahal harga suatu barang, maka jumlah permintaan barang tersebut semakin berkurang. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, atau substitusi dan komplementer. Harga barang lain yang dimaksud berupa harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Contoh hubungan antara dua barang substitusi yaitu daging ayam dan ikan. Pada saat harga daging ayam naik, harga ikan relatif lebih murah, sehingga permintaan ikan meningkat. Adapun contoh untuk barang komplementer yaitu kopi dan gula. Pada saat harga kopi turun, maka permintaan terhadap kopi dan gula akan meningkat. Terus, yang ketiga, ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk mencerminkan daya belinya terhadap barang. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka semakin kuat daya pembelinya. Jadi, jumlah permintaan barang juga semakin meningkat. Yang keempat, selera masyarakat. Selera masyarakat juga dapat mempengaruhi permintaan barang. Contohnya, permintaan beras di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Papua, karena masyarakat Pulau Jawa lebih menyukai beras sebagai makanan pokok dibandingkan dengan sagu. Sementara itu, permintaan sagu di Pulau Papua lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa, karena masyarakat Pulau Papua lebih menyukai sagu sebagai makanan pokok dibandingkan dengan beras. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka jumlah permintaan barang-barang semakin bertambah. Untuk itu, pada negara dengan penduduk yang tinggi, angka konsumsinya relatif tinggi.
permintaan kondisi di masa mendatang. Perkiraan kondisi di masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Misalnya, sebagian besar masyarakat memperkirakan di masa mendatang akan terjadi tren peralihan kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Jadi, permintaan akan kendaraan listrik mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta semakin bertambah. Selanjutnya, ada fungsi permintaan. Jumlah barang yang diminta atau Q bergantung pada harga atau P. Secara matematis dinyatakan Q sama dengan F dalam kurung P tutup kurung. Jadi bentuk umum fungsi permintaan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan A min BP. Keterangannya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Lalu untuk mencari fungsi permintaan digunakan rumus sebagai berikut ini, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Keterangannya bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya ada kurva permintaan. Di sini kalian bisa lihat sendiri gambar kurva permintaan tersebut ya. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang terkait. Asumsinya, faktor-faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah, karena semakin tinggi harga jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Sesudah dari permintaan, kita lanjut ke penawaran. Pada dasarnya, penawaran berkebalikan dengan permintaan. Permintaan dilihat dari sudut pandang konsumennya, sebaliknya penawaran dilihat dari sudut pandang produsen atau penjualnya. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang mampu atau tersedia untuk dijual pada tingkat harga tertentu. Lalu, ada macam-macam penawaran. Penawaran dapat dibedakan berdasarkan jumlah penjualnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang berasal dari penjual atau produsen individu atau perseorangan. Yang kedua, ada penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang berasal dari sejumlah penjual atau produsen pada suatu pasar. Lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin murah harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin berkurang. Yang kedua, harga barang lain atau substitusi dan komplementer. Seperti pada permintaan, harga barang substitusi dan komplementer juga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang substitusi mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin meningkat. Selain itu, jika harga barang komplementer mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin berkurang. Yang ketiga, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat menyebabkan berkurangnya jumlah produksi. Apabila produksi sedikit, maka penawaran barang terkait menjadi semakin berkurang. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Jika biaya produksi mahal, maka barang yang diproduksi semakin sedikit, sehingga penawaran barang tersebut juga sedikit. Yang kelima, jumlah produsen atau penjual. Apabila terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka ketersediaan barang tersebut semakin melimpah. Dengan demikian, jumlah yang ditawarkan kepada konsumen semakin banyak. Yang keenam, teknologi. Teknologi canggih dalam proses
produksi dapat meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan, sekaligus dapat meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. Untuk itu, penawaran barang terkait menjadi semakin banyak. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai suatu barang dapat berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Misalnya, larangan untuk mengonsumsi buah impor dan yang juga mengandung bakteri oleh pemerintah, akhirnya membuat konsumen beralih membeli buah dalam negeri. Hal ini tentu saja menambah penawaran buah dalam negeri. Selanjutnya, ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi apabila harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan barang terkait. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif dari kanan bawah ke kiri atas. Semakin tinggi harga barang, Semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta semakin bertambah. Contoh gambarnya itu ada di gambar bawah ini. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.